Formula E itu bukan programnya Pak Gubernur. Formula E itu adalah programnya Pemprov DKI Jakarta. Dan gubernur dan seluruh jajarannya bertugas melaksanakan program itu. Jadi ketika kemudian rame-rame membicarakan, kita melaksanakan program, siapa yang usul? Benar, yang usul dari pemerintah, dari sisi eksekutif. Tapi disepakati oleh semua. Dunia politik memang dinamis. Selalu ada pembaharuan di setiap perjalanannya. Namun hal itu tampak lucu bila berlaku pada prinsip setiap tokohnya. Banyak dari mereka yang mengatakan seorang politisi itu yang dipegang omongannya. Berkebalikan dari satu orang yang sudah berkecimpung di dunia politik yang kini masih menjadi pusat perhatian masyarakat. Semua sorot mata tertuju pada seorang Anies Baswedan. Orang yang dieluk-elukan pendukungnya menjadi Presiden RI 2024 nanti. Eits, sebelum itu terjadi, coba lihat penampakan apa yang sangat mendominasi dirinya. Hanya masalah-masalah yang hari demi hari semakin berkembang pesat. Setelah banyaknya problem yang muncul di ibu kota negara, kini kekacauan lain yang tak kalah menghebohkan kembali merundungnya. Ya, persoalan tentang Formula E saat ini menjadi fokus KPK. Tidak mau kalah dengan pejabat negara, tentunya rakyat akan mengawal permasalahan yang menyeret Gubernur DKI itu. Sudah hampir menyamai kasus pembunuhan Brigadir J saja. Kasus itu sekarang dipenuhi dengan seabrek drama. Beberapa hari yang lalu, kasus Formula E itu berhasil membuat heboh dengan kabar hoax yang tersebar melalui koran Kabar Tempo. Waktunya bertepatan dengan deklarasi Anies menjadi capres usungan Nasdem. Tempo menuliskan informasi tentang penegasan Profesor Romli tentang ketidakadanya unsur pidana dalam kasus Formula E. Yang terjadi pada kasus tersebut hanya sebatas pelanggaran administratif saja. Saat kembali dimintai klarifikasi, Guru Besar Universitas Padjadjaran itu mengaku tidak pernah diwawancara oleh Tempo perihal kasus Formula E yang diterbitkan pada 1 Oktober 2022 itu. Dirinya menyangkal akan statement tertulis dalam media cetak Tempo yang juga melibatkan nama Ketua KPK, Firly Bahuri. Bahkan dalam pemeriksaan kasus itu, Profesor Romli mengaku kepada tim penyelidik KPK tentang adanya tindak pidana korupsi dalam kasus Formula E. Dari hal tersebut membuat publik berpikir bahwasannya sekelas kanal berita saja yang seharusnya membawa kenetralan dalam menyampaikan informasinya ke khalayak umum dapat dipermainkan oleh seseorang, bahkan dinilai dapat menjadi tunggangan politik. Apalagi media kecil lain yang dipermainkan demi kepentingan golongan politik. Yang lebih bikin gamang lagi, berita yang dibalut judul "Siasat Firly Menjerat Anies" itu berhasil mencatut 2 nama tokoh yang tercemar. Sontak dari berita hoax itu banyak muncul provokasi kecil yang menduga Firly ingin menjadikan Anies tersangka dalam kasus yang sedang ditangani KPK itu. Baru saja penerangan datang dalam masalah itu, kini datang lagi drama alot yang mempeributkan ketidakterlibatan Anies dalam kasus Formula E. Kali ini pemeran utamanya Anies sendiri. Saat dimintai keterangan tentang Formula E, dirinya menegaskan program Formula E bukanlah program yang dicanangkan oleh gubernur. Padahal dulu dia sempat berkoar-koar bahwa salah satu program prioritas tahun 2022 adalah Formula E. Dengan licik kini ia mencuci tangannya dari asal mula penggarapan proyek Formula E. Kalau bukan Anda, siapa Pak Gubernur? Bukankah semua keputusan ada di tangan Anda? Bukan hanya itu. Dalam sholat Idul Adha kemarin, seharusnya warga DKI diisi siraman rohani dengan kata-kata mutiara yang menghiasi hari raya umat Islam itu. Pada realitanya, warga ibu kota disuguhi dengan foto-foto proyek gambaran Formula E. Wow, mencengangkan bukan? Formula E yang kemarin dibangga-banggakan oleh tuannya sekarang dihempas oleh tuannya. Pembangunannya mengotori tangan sang tuan. Padahal kotoran yang menimpanya adalah perbuatannya sendiri. Terulang kembali, Anies dibutakan oleh kelakuannya sendiri.
Statement Anies merebak ke seluruh penjuru, namun rakyat kembali dibuat geram saat menemukan statement yang dikeluarkan Dirut Jakpro, Widi Amanasto, berkebalikan dengan yang disampaikan Anies pada publik. Dalam penuturannya, Widi menjelaskan bahwa program Formula E sepenuhnya adalah inisiatif dari sang gubernur, Anies Baswedan. Aduh, bagaimana ini? Masyarakat kembali dibuat bingung lagi dengan Pak Anies. Anies memang terkenal dengan ketidakkonsistenan ucapannya. Kali ini kasus Formula E menemukan sedikit titik terang dari penjelasan yang dapat menyangkal statement Anies yang mengatakan Formula E bukanlah program yang digagasnya. Dalam penuturannya bahwa Widi bersedia membantu KPK untuk mengungkap kejanggalan dalam kasus Formula E. Tidak ada habisnya jika mengulik Gubernur DKI satu ini. Ada-ada saja huru-hara yang dibawanya. Statement lempar batu sembunyi tangan itu hanya satu contoh dari bejibun bualan Anies saja. Tak heran lagi jika LBH Jakarta menobatkan Anies sebagai pembual terbaik dalam kasus penggusuran paksa. Baru menjabat gubernur saja sudah berhasil menumpuk masalah sebanyak ini. Apalagi nanti jika ia menjadi orang nomor 1 di negara ini. Jangan sampai Indonesia menjadi peternakan tikus berdasi. Membayangkan saja tak mampu. Jangan menggelendoti tubuh negara ini dengan seabrek permasalahanmu, Pak Anies. Membayangkan saja tak mampu. Jangan menggelendoti tubuh negara ini dengan seabrek permasalahanmu, Pak Anies. Rintihan warga Jakarta semakin keras tatkala banjir melanda ibu kota. Jangan lagi ditambahi beban kasus Formula E ini yang semakin rumit adanya. Wahai pejabat agung kami. Sampai saat ini segudang kepelikan Anies sudah terungkap nyata adanya. Bagaimana dengan pendukung setia Anies? Di saat penasaran menggerogoti pikirku akan rumitnya pemimpin satu ini, pendukungnya semakin gencar dengan pujian serta kepintarannya dalam mengarang cerita tentang idolanya. Salut dengan mereka yang masih berdiri tegak untuk Pak Anies di tengah angin puting beliung menimpa idolanya. Dari mereka aku semakin paham bahwa kepandaian, kepintaran, kepiawaian tidak akan menjadi berkah jika digunakan bukan untuk menyejahterakan rakyatnya. Sebaliknya justru akan membawanya jatuh dalam kubangan kotor yang menyengsarakan hidupnya. Anies tidak akan pernah tenang karena hidupnya akan terus dikejar oleh kebenaran. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Nikmatul Sugiarto yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Kepanikan Anies Soal Formula E. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.